Ya, Bu, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan kasus 1 di mana yang sebagai coach guru Bu Aprilia Puji Astuti, kemudian yang menjadi coach sebagai murid Bu Asfirotul Mawada, dan saya Bu Erlita Milendari dan Pak Ahmad sebagai pengamat. Kasus 1, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal tersebut? Monggo silakan dipraktekkan Bu Aprilia dan Bu Asfirotul. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ya. Johan. Baik, saya Aswi yang akan mempraktikkan sebagai coach atau sebagai murid. Dan saya Aprilia Puji Astuti yang akan mempraktekkan sebagai coach atau sebagai guru. Nah, mulai kasus 1 nggih. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam, Bu. Apakah kita bisa berdiskusi sebentar? Bisa, Bu. Rina, apakah kamu sudah mengetahui jika ada lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten? Iya, Bu. Saya sudah mengetahuinya. Bagaimana pendapatmu dengan perlombaan itu? Sebenarnya perlombaan itu menurut saya sangat bagus, Bu, karena kita bisa menunjukkan prestasi kita. Apakah kamu berminat untuk mengikutinya? Saya sedikit ragu, Bu. Ragu, bagaimana maksudmu, Rina? Sepertinya saya grogi, Bu, kalau mengikuti lomba. Kalau boleh Ibu tahu, apakah kamu memiliki masalah dengan kepercayaan diri? Bisa dibilang seperti itu, Bu. Oke. Saya memiliki masalah terkait dengan kepercayaan diri. Oke, berarti kita diskusikan yang terkait masalah kepercayaan diri kamu. Iya, Bu, terima kasih sudah mau membantu masalah yang telah saya hadapi. Baiklah, mengenai masalah ini, kira-kira dari diskusi ini apa nanti yang ingin kamu capai, Rina? Dari diskusi ini, saya berharap saya bisa percaya diri ketika saya tampil di hadapan juri atau di depan umum, Bu. Sebetulnya kalau Ibu perhatikan, kamu sudah memiliki bakat untuk berpidato. Itu terlihat ketika kamu kemarin membaca teks pidato di depan kelas. Apakah kamu pernah mengikuti perlombaan sebelumnya? Pernah, Bu. Dulu saya pernah mengikuti lomba pidato di tingkat kecamatan. Bisakah kamu ceritakan tentang perlombaan itu? Bisa, Bu. Waktu itu saya mendaftar karena saya ingin mengasah kemampuan saya. Saya berusaha untuk melatih diri. Menghafalkan teks, kemudian melatih suara, kemudian intonasi dan sebagainya. Namun, ketika saya berada di depan juri dan di depan halayak, saya grogi hingga beberapa naskah yang sudah saya siapkan itu tidak bisa saya sampaikan. Yang ada di kepala seakan-akan semuanya hilang begitu saya, Bu. Kayak seperti ngeblank gitu loh, Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira apa bedanya ketika kamu saat berpidato di depan kelas dan saat lomba?
Kalau di praktek di depan kelas itu kan tidak ada juri yang menilai. Sedangkan ketika lomba selain juri banyak orang yang belum saya kenal melihat saya. Jadi saya grogi, Bu. Ketika kamu berpidato di depan kelas, apakah kamu juga merasa grogi? Tidak juga sih Bu, kan setiap hari saya bertemu dengan teman-teman yang ada di kelas, bertemu dengan mereka. Itu artinya kamu grogi karena kamu disaksikan orang yang tidak pernah kamu kenal. Untuk keterampilan berpidatomu, Ibu rasa kamu sudah layak untuk mengikuti lomba itu. Benarkah Bu? Iya, kamu sudah memiliki bekal untuk itu. Apakah kamu ingin menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini? Saya ingin mengambil kesempatan baik ini, Bu. Saya akan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini. Bagaimana langkahmu mengatasi tantangan yang nanti kamu hadapi? Saya mengalami masalah kepercayaan diri. Nanti setelah menghafalkan teks pidato, saya akan berlatih di hadapan cermin atau saya akan merekam video latihan saya. Siapa nanti yang bisa membantu rencanamu? Mungkin saya perlu teman-teman di kelas untuk menjadi audiens, Bu, saat saya latihan nanti. Jadi saya akan terbiasa tampil di depan umum. Rencanamu bagus, Rina. Kamu bisa mencobanya mulai lusa. Kalau boleh, saya juga minta bantuan kepada Ibu. Boleh. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Saya ingin Ibu menjadi pengamat saat latihan nanti. Seakan-akan ada juri di hadapan saya. Baik, Ibu akan membantumu jika Ibu tidak ada jam mengajar. Ketika Ibu ada waktu luang, Ibu akan segera membantumu. Terima kasih, Bu. Diskusi kita ini sangat membantu saya untuk mengatasi rasa percaya diri saya. Iya, sama-sama Rina. Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Baiklah Rina, kamu bisa kembali ke kelasmu. Terima kasih ya. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan kegiatan coaching teknik Tirta. Sebelum itu perkenalkan, saya Aswiratul Mawada sebagai moderator, kemudian Aprilia Puji Astuti, Erlita Milandari, dan Ahmad. Sebelum kita praktek coaching pada kasus 2, akan saya bacakan kasus pada kasus 2, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Pada kasus ini akan dipraktikkan oleh Bu Erlita Milandari sebagai coach dan Bapak Ahmad sebagai coach. Kepada Bapak Ahmad dan Ibu Erlita Milandari dipersilakan. Terima kasih Bu Asfirotul. Pada saat istirahat, saya sedang duduk di kantor mengoreksi tugas siswa. Tiba-tiba Ahmad datang menemui saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apakah saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah saya mau mengganggu waktunya Ibu? Tidak, Ahmad. Apa yang ingin Ahmad ceritakan pada Ibu? Begini Bu, saya sering merasa tidak nyaman dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Jam'an, Bu. Coba ceritakan dulu pada Ibu, apa masalahnya Ahmad? Begini Bu, saya itu tidak ikut les privat di rumah Pak Jam'an. Pada saat pelajaran, Pak Jam'an itu sering menyindir saya, Bu, sehingga saya merasa tidak nyaman. Kemudian, pada saat ulangan, saya merasa nilai saya kecil. Dan teman-teman yang ikut les di rumahnya Pak Jam'an itu nilainya bagus-bagus, Bu. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu untuk mengatasi ketidaknyamananmu itu, Ahmad? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Saya ingin diperlakukan adil oleh Pak Jam'an. Baik. Yang pertama, coba ceritakan pada Ibu Ahmad. Bagaimana perkataannya Pak Jam'an sehingga kamu merasa Pak Jam'an menyindir kepadamu? Biasanya gini, Bu. Kalau ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman saya yang dari Pak Jam'an itu, beliau bilangnya bagus sekali. Itu yang ikut privat. Terus yang ikut privat itu bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Pak Jam'an. Begitu ya. Kira-kira apa yang sudah Ahmad lakukan untuk mengatasi masalah itu, Ahmad? Saya kemarin itu bertanya kepada teman, apakah mereka itu merasa hal yang sama dengan yang saya rasakan, Bu? Ternyata semua teman saya itu tidak merasa tersindir dengan perkataan Pak Jam'an. Terus, Ahmad apa sudah konfirmasi ke Pak Jam'an? Belum, Bu. Saya takut Pak Jam'an marah, Bu. Apa Pak Jam'an guru yang galak? Sebenarnya tidak juga, Bu. Sebenarnya Pak Jam'an itu orangnya baik dan tidak pernah marah kok, Bu. Jadi, apa yang akan Ahmad lakukan selanjutnya? Berarti saya harus menemui Pak Jam'an, Bu, nggih, untuk menyampaikan segala permasalahan saya, termasuk saya menanyakan nilai saya yang lebih kecil dibandingkan dengan teman saya. Di mana letak kesalahan saya, Bu, ya? Nah, itu bagus Ahmad. Ayo lakukan itu. Itulah pentingnya Ahmad harus mengkonfirmasi dulu ke Pak Jam'an sehingga permasalahannya Ahmad segera teratasi. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Sama-sama Ahmad. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bu Erlita Milandari sebagai moderator dan pengamat, Bu Asfirotul Mawadah sebagai pengamat, dan teman saya Bu Aprilia Puji Astuti sebagai coach dan Pak Ahmad sebagai coach. Di mana kasus 3 yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks.
Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kasus 3 akan dipraktekkan oleh Bu Aprilia dan Pak Ahmad Cidos. Kepada Bu Aprilia dan Pak Ahmad, saya persilahkan. Terima Terima kasih. kasih. Perkenalkan, saya Aprilia Puji Astuti yang akan berperan sebagai coach. Sedangkan saya Ahmad yang akan berperan sebagai coach dalam kasus 3 ini. Pada saat saya duduk santai di ruang guru, tiba-tiba ada Bu April yang masuk. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu April. Apakah ada waktu sebentar Pak buat kita berdiskusi? Oh, nggih Bu. Kebetulan saya lagi santai ini. Ada apa Bu? Gini Pak Ahmad, saya ingin bercerita. Barusan saya itu dapat teguran dari kepala sekolah. Loh, kenapa Bu? Iya Pak, tadi saat saya mengajar, kebetulan ada supervisi dari pengawas sekolah. Dan ketika saya mengajar di kelas tanpa menggunakan buku teks. Oh, pada saat mengajar sampean di kelas itu nggih? Iya, pengawas sekolah itu kurang setuju dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya bersikukuh bahwa saya menggunakan sumber lain yang sudah mengacu pada kurikulum. Oh, begitu. Cuma Bu, nggih. Mungkin apa yang dilakukan Ibu itu benar, tapi penggunaan buku itu sendiri juga penting, Bu. Karena dengan adanya buku teks dalam pembelajaran itu nantinya dapat meningkatkan literasi anak. Betul juga sih Pak. Kalau betul Ibu nggih, kalau menurut Ibu itu ada baiknya, bagaimana rencana Ibu ke depannya? Nah, mungkin setelah ini saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan saran yang diberikan oleh Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah. Mungkin dengan menggunakan buku teks dan juga menggunakan sumber belajar yang lain. Wah, kalau menurut Ibu itu baik, silakan dilaksanakan, Bu. Saya sebagai teman sangat mendukung dan saya yakin Ibu itu mampu melaksanakannya. Terima kasih Pak atas sarannya. Sama-sama Bu. Yang penting semangat Bu. Jangan istilahnya dimasukkan hati. Biasa pengawas itu sebenarnya memberikan kita itu semangat. Dan kita sebagai pendidik harus bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Iya Pak, terima kasih untuk masukannya. Oke, sama-sama. Kasus 3 ini bukan murid dengan guru ya, melainkan dari teman sejawat. Jadi teman sejawat itu memiliki masalah yang mungkin di sini adalah perbedaan pola pikir antara pengawas dengan guru. Nah, guru ini mungkin dia itu lebih tahu bagaimana karakter siswa bahwa guru ini menggunakan model slide untuk memberikan pembelajaran. Nah, di sini tadi secara jelas tadi guru tersebut itu sudah mau menceritakan keluh kesahnya tentang pengawas. Nah, di sini sudah terlihat, namun tujuannya mungkin ya
agak kurang mintanya seperti apa gitu kan Bu tadi ya. Mungkin lebih dispesifikkan. Untuk mengidentifikasi dan rencana aksi ini sudah nampak jelas ketika rencana aksinya itu coach itu memberikan sebuah pancingan untuk bisa melakukan membuat solusi itu bisa jelas gitu. Kemudian untuk tanggung jawab memberikan pertanyaan umpan balik kepada teman sejawatnya itu sudah cukup nampak. Begitu hasil pengamatan saya. Ulun Mak. Pak Bu Halimah, apa kabar Bu Halimah? Bu Halimah, gimana nih nanti ya kita masuk di main room ya, nanti kita komentar ya, karena CGP-nya sudah pada selesai semua rata-rata nih.